Bayangkan jika kamu bekerja seperti kuda selama lebih dari 20 tahun, tapi ketika kamu akhirnya pensiun dan berencana untuk menikmati hidup, kamu bangun keesokan harinya 20 tahun di masa lalu. Karena kamu tahu semua yang akan terjadi, di dunia yang penuh dengan monster dan para awaken ini, kamu bertekad untuk menjadi yang terkaya dan terkuat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kisah kita dimulai di sebuah perayaan pensiun. Dia menyebutkan bahwa pesta perpisahannya cukup sederhana, hanya dengan beberapa teman, minuman, dan hadiah. Dia berhasil menabung dari hasil kerja selama 20 tahun, menjadi pemilik beberapa gedung atas namanya. Dan sekarang, yang tersisa untuknya adalah hidup nyaman dan berkeliling dunia. Saat dia membuka matanya, dia menyadari bahwa semua itu tidak akan sesederhana itu. Dia duduk di tempat tidur dan menyadari bahwa dia berada di sebuah kamar yang berbeda. Menyadari bahwa itu adalah kamar tidur, tempat dia tinggal 20 tahun yang lalu, bahwa saat itu adalah tahun 2018. Dia menjadi sangat marah dan melemparkan ponsel itu ke dinding, bertanya-tanya apakah mereka sedang bercanda dengannya. Karena Kezal Daim mulai berteriak. Ngedumel, katanya mereka bisa aja balikin dia lain waktu, tapi malah milihnya sekarang banget, pas lagi ruwet. Sambil bete, dia mikir kenapa juga nasibnya diginiin, sambil ngucek-ngucek kepalanya yang puyeng. Dia nanya ke diri sendiri, salah dia tuh apa coba? Sambil ngeyakinin diri sendiri, ya udahlah, terima aja nasib. Terus, matanya nggak sengaja ngelirik jam tangan di pergelangannya, dia baru ngeh kalau itu jam tangan pemberian dari John Choi. Dia jadi inget kalau sohibnya itu pernah cerita kalau jam tangan itu adalah salah satu dari peninggalan terakhir Titan legendaris. Sambil mandangin itu jam tangan, dia jadi curiga, jangan-jangan ini biang kerok yang bikin dia balik lagi. Dan mungkin aja dia udah ngoprek-ngoprek jam itu. Pas lagi gak sadar diri gara-gara mabuk, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu kayak kesetanan, nanyain kenapa berisik banget dan nyuruh dia keluar sekarang juga. Dia jadi inget kalau anak yang punya kosan ini tinggal di kamar sebelah, dan kelakuannya itu kayak preman pasar, hampir tiap malam, suara super kencang selalu kedengeran nonstop, paji buta. Dia juga selalu dipalak uang damai gara-gara berisik, dan dia bayar-bayar aja, kadang sadar kadang enggak. Nah, pas saat itu juga, waktu cowok di seberang pintu itu, ngancam mau dobrak pintunya atau enggak. Dain ngerasa ini semua benar-benar bikin naik darah. Akhirnya, dia buka juga pintunya, terus si preman nanya dia lagi ngapain, sambil ngeliatin si Dain. Kowok itu nanya, ngapain lo senyum-senyum? Si gendut itu masih aja ngomel-ngomel ke Dain, sementara si Dain malah sibuk merhatiin bajunya yang kelihatan mahal sama jaket kulitnya. Nah, si preman ini mulai bacot kalau dia sebenarnya udah mikir mau laporin Dain, tapi katanya sih dia nggak mau ngerusak masa depan anak semuda itu. Jadi dia mau terima ganti rugi aja, katanya. Dia nyodorin tangannya, sambil bilang semua bakal beres kalau Dain nyerahin jam tangannya. Dain, yang udah kelihatan beto banget, ngeliatin tangan si cowok itu dengan muka bingung. Tangan si preman itu langsung ditepis sama Dain. Dain langsung pasang kuda-kuda buat nyerang cowok itu, tanpa ngasih dia waktu buat sadar apa yang terjadi. Dain langsung nonjok mukanya. Hidungnya langsung berdarah. Dan cowok itu mulai oleng ke belakang. Dengan gercep, Dain nahan muka cowok itu sebelum dia jatuh, dan dengan kekuatan penuh, mukanya langsung dihajar pakai dengkul. Dain terus nanya ke si gendut, kenapa sih semua penjilat kayak gitu suka banget nempel sama anak baru? Sambil ngejauh dari si preman, dia bilang kalau ini tuh belum ada apa-apanya. Dibandingin sama penderitaan yang udah cowok itu kasih ke dia. Tapi ya, buat sekarang segini aja udah cukup. Sambil ngambilin baju si gembrot yang masih terkapar di lantai. Cowok itu nanya, dia tahu nggak harganya berapa? Sementara si Dain malah bilang kalau kamarnya juga bakal dia ambil alih, mulai decik itu juga. Dia bilang sih, dia nggak ngerti kenapa dia bisa balik ke tahun 2018, tapi dia inget kalau dia itu sadar. Setelah jatuh di lokasi proyek pembangunan, pas lagi kerja, waktu semacam aura biru nyelimutin badannya, dia ngomong bakal coba bangkit di suatu tempat. Mana biru ngalir di pembuluh darahnya, dan si Daim bilang dia itu udah ngendaliin mana. Selama lebih dari 20 tahun, jadi auto-awakening gitu mah bukan masalah. Dia nyadar kayaknya sih, badannya ini kurang masa otot sama nutrisi, tapi anehnya, dia masih bisa ngendalinnya dengan baik. Ngerusak aura sokrennya, perutnya bunyi keroncongan, jelas banget kalau dia kelaparan. Si Daim langsung nyari-nyari restoran di dekat lokasi proyek tadi. Tapi ya, kelihatannya restorannya lagi direnovasi. Dia mikir ini pasti gara-gara susahnya buat ngedeteksi portal dengan gampang,
Jadinya banyak banget kerusakan di mana-mana. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin dia noleh. Dia dengar suara teriakan orang panik. Orang-orang pada lari ketakutan pas sebuah portal kebuka. Bikin dia kaget setengah mati. Gila, nongolnya dadakan banget. Ternyata ada anjing liar warna merah, cuy. Monster betaring yang biasanya nongkrongnya gerombolan gitu. Seorang kakek-kakek nepuk pundaknya terus nyuruh dia lari sekencang-kencangnya. Jangan pakai nengok. Mereka dengar ada bapak-bapak teriak panik manggilin anaknya. Sementara si Bosil jerit-jerit minta tolong. Dain langsung mikir, jangan-jangan ini nih alesan gue balik lagi. Sambil celingak-celinguk nyari petunjuk. Dia coba nyari senjata seadanya yang bisa dipakai, lihat linggis. Terus mikir, oke ini Sabi lah. Sambil megang senjatanya, dia langsung ngibrit ke arah teriakan. Lagi lari, buset, ada teriakan super kencang dari sebelahnya. Ternyata ada bocah cewek lagi dikepung sama anjing-anjing liar, sambil nangis-nangis manggilin bapaknya. Salah satu anjingnya lompat ke arah dia, udah siap-siap mau nyerang gitu kan. Tapi dalam sekejap mata, wush, Dain berhasil ngeraih kerah baju si bocah sambil pasang badan ngadepin anjing-anjing itu. Dia nyuruh si bocah lari nyamperin bapaknya. Para monster itu mulai maju ngepung dia, mukanya sangar abis, marah banget kayaknya. Seketika, dia ngilang dari pandangan mereka, sambil ngayunin linggisnya, langsung melancarkan serangan ke salah satu anjing, gercep banget, kepalanya langsung digebuk. Si anjing langsung pulih, dan coba nyerang balik Dain. Dain sekali lagi, dengan lihai berhasil menghantamnya dari bawah ke atas. Dengan sebuah pukulan telak di bawah rahangnya. Monster itu menerima dampak yang besar, dia belum selesai dan mencengkeram erat senjata daruratnya. Dia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, mencoba untuk melemparkan monster itu jauh-jauh. Mencari lebih banyak kekuatan, dia mulai berteriak sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah semua usaha ini, Dain akhirnya berhasil melemparkan anjing itu, membuat monster lain terkejut, tapi lagi-lagi merusak suasana. Perutnya berbunyi lagi, dia sadar kalau dia benar-benar lapar dan bertanya-tanya mengapa anjing-anjing itu berkumpul seperti itu, membuat beberapa monster menjadi bingung. Si regresor berkomentar bahwa kalau dipikir-pikir, makhluk-makhluk itu kelihatannya cukup lezat dan sepertinya enak untuk dimakan. Lagi pula, kelihatannya mereka cukup montok. Melihat Dain yang ngiler karena kelaparan, para monster mulai syatakutan. Dia berkata bahwa di masa lalu, saat dia memasak mereka, si regressor selalu sangat menikmati rasa daging mereka. Sedikit kesal, dia berkata bahwa dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin, karena dia sudah sangat lapar. 2. Dain menyadari bahwa meskipun sekarang dia muda dan sehat, tubuhnya yang sekarang tidak sebanding dengan yang dimilikinya pada usia 40 tahun. 3. Saat salah satu anjing mencoba menyerangnya dari atas, dia berkomentar bahwa sebagai gantinya lututnya sangat kuat. Tiba-tiba, Dain sudah berada di atas anjing itu bersiap untuk menyerangnya. Tanpa diduga, dia tidak menggunakan senjatanya, melainkan kakinya. Memukul anjing itu dengan tendangan keras di kepala. Saat mendarat, Dain menyadari ada monster lain yang menuju ke arahnya. Mencoba menggigitnya, tetapi sang regresor berhasil menghindar. Mengatakan bahwa satu senjata saja tidak akan cukup. Berpikir dengan cepat. Dia menggunakan jam tangannya seolah-olah itu adalah buku jari. Dia berhasil mendaratkan pukulan keras di kepala monster itu. Melihat jam tangannya masih utuh, Dain menyadari bahwa jam itu sangat kuat. Melihat sekelilingnya, dia melihat masih ada sekitar 10 musuh yang tersisa. 1. Mengejutkan Dain. Polisi tiba di lokasi, meminta warga untuk mengikuti instruksi mereka. 2. Sang regresor melihat kemeja barunya, menyadari bahwa kemejanya robek-robek. 3. Masih kesal karena kemejanya rusak pada pemakaian pertama. Salah satu polisi mendekatinya, memanggilnya manusia super. Petugas itu berterima kasih padanya, karena telah melindungi para warga dan memintanya untuk memberitahu nama dan afiliasinya untuk menerima hadiahnya, sambil memperkenalkan dirinya sebagai Lindain. Dia juga memberitahu kalau dia tidak memiliki afiliasi apapun, membuat polisi itu terkejut dan sedikit canggung. Dain menjelaskan kalau dia belum terdaftar sebagai manusia super, dan baru beberapa jam berlalu sejak dia bangkit. Dia memberikan informasi rekeningnya kepada polisi itu, mengatakan kalau dia mungkin tidak akan bisa menerima hadiahnya saat ini. Oleh karena itu, dia berpamitan kepada petugas itu sambil mengatakan kalau dia sudah terlambat. Polisi itu memanggilnya, mengatakan kalau dia perlu memberitahunya sesuatu, tetapi Dain terus saja berlari. Saat dia berlari menjauh, dia berkata dalam hati kalau nama dan informasi kontaknya
Seharusnya sudah cukup bagi mereka untuk menemukannya. Segera setelah para guild mengetahui tentang dirinya, semuanya mulai mencarinya dengan putus asa. Di mana dia disajikan sup krim daging. Hari kedua, akhirnya Dain mulai makan. Setelah menyantap suapan pertama, dia mulai bergumam betapa lezatnya sup itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menarik perhatiannya karena ada panggilan masuk, dan dia menyadari kalau ini terjadi lebih cepat dari yang dia duga. Dia menjelaskan kalau ini karena semua orang sedang fokus pada perekrutan manusia super. Pas lagi enggesek ACP, dia baru sadar kalau udah 2 tahun berlalu, sejak portal pertama kebuka. Bukannya tentara militer yang turun tangan, malah para manusia super yang mulai beraksi, bikin guild-guild jadi makin berkuasa gitu deh. Munculnya orang yang baru bangkit kekuatannya, langsung bikin rebutan sengit buat ngerekrut dia. Lindain jadi mikir, secapek apa coba situasi kayak gini nanti. Dia juga ingat ada banyak banget penjahat super, belum lagi 6 bencana yang bentar lagi datang. Mikirin semua itu, dia mutusin bakal manfaatin semua pengetahuan dan info dari masa depan buat bisa pensiun dini dalam 3 tahun. Lindain kaget pas liatin HP-nya. Dia senang banget lihat notif pesan masuk terus-terusan. Tiba-tiba, ada yang nyamperin nanya apa bener dia itu Lindain. Dia ngejawab ya. Terus nanya balik, siapa ya? Cowok itu ngenalin diri, namanya Kim Hil-soo, manajer dari Gilda Royal. Si Hil-soo ini bilang, kalau abis lihat cara dia ngeburu monster, dia pengen banget nawarin kontrak kerja sama. Tapi tiba-tiba obrolan mereka dipotong. Ada cewek datang ke resto itu nanyain apa bener dia itu. Cewek itu nanya, apa dia orang yang ada di video penaklukan monster. Sambil ngomong kalau aslinya lebih gokil lagi, tapi lagi-lagi obrolan mereka kepotong, kali ini sama orang yang ngaku-ngaku dari guild para prajurit. Udah bisa ditebak, beberapa manajer guild lain langsung pada nongol buat nawarin Dain macam-macam. Dain mulai keganggu, zumpek dia. Sementara HP-nya getar mulu nggak berhenti-berhenti, dikerubungin orang-orang yang maksa ngajak gabung. 3, buset, semua kaget pas Dain nyuruh mereka semua diem. 4,1, dengan tatapan dingin dia bilang kalau ada yang ngomong sepatah kata lagi, dia ogah gabung guild manapun. 5, sambil melototin para perwakilan itu, si Awaken ini nanya ke mereka, apa nggak sebaiknya mereka cari tempat lain buat ngobrol di tempat yang lebih lega gitu? Liuh, Dain sekarang udah duduk di depan cewek tadi, sementara manajer-manajer lain nunggu giliran. 1, sambil nyeruput teh, dia bilang ke Dain nggak mau basa-basi, dan langsung nanya berapa tawaran paling gede buat dia masuk. Manajer dari guild kerajaan ngasih tahu, katanya sesuai kontrak, itu dilarang keras buat dibocorin. Jadi kudu ngomong satu-satu. 4, sambil nyambilin sepotong kuah, Dain nanya, bukannya Hil-soo itu manajer guild kerajaan, ya? Yang langsung diiyain sama dia. Si bapaknya mulai ngejelasin soal guildnya, tapi Dain motong omongannya lagi, langsung pamit cabut dari situ. Hil-soo auto cengo, bingung 7 keliling. Dain baru inget, guildnya kan bentar lagi mau merger sama yang lain. Dain langsung nanya ke yang lain, mereka sanggup bayar berapa. Tiba-tiba, bapak-bapak yang di belakang, yang bikin Hil-soo kaget, nawarin 1 miliar buat biaya masuknya. Mulai dari situ, perwakilan-perwakilan yang lain jadi ikutan panas. Mereka langsung pada naikin tawaran masing-masing, bahkan ada yang nawar sampai 1,2 miliar. Waktu semua orang lagi sibuk nawar gede-gedean, Dain nenggebatin dalam hati, kira-kira si Black Hound bakal nawarin berapa ya? Tiba-tiba, ada yang nawar 2 miliar, sambil ngejamin bakal ngasih gaji pokok paling oke, plus insentif dan komisi-komisinya. Ternyata yang ngomong itu cewek yang duduk di depannya, namanya Beth John G, manajer dari Guild House. Dia jadi inget, ini kan guild yang baru banget dibuat, tapi nanti bakal jadi. Salah satu dari 3 guild paling top, yang bakal jadi perwakilan Korea 10 tahun lagi. Pantesan aja mereka rekrut orang niat banget kayak gini. 2, Dain ngumumin kalau cuma si mbaknya yang boleh tinggal, yang lain disuruh cabut, tapi suruh ninggalin kartu nama masing-masing. 3, setelah semua pergi, mereka berdua jadi diam-diaman. 4, si Swag itu mulai ngomong, katanya dia udah nonton video-videonya. Pas Dain narepin monster-monster itu, dan katanya cara bertarungnya jago banget buat ukuran orang yang baru bangkit. 5, dia nengeh dengan cara yang halus banget, cewek itu bilang udah ngestok latar belakangnya. Sambil naruh amplop di atas meja. John G nyeletuk, kalau Dain ini antara emang jenius atau dapat skill dewa, sebelum dia sadar. Katanya dia mau ngebimbing Dain jadi masa depannya Whistle House 2. Dain ngeliat syarat-syarat di kontraknya.
Dan itu benar-benar di luar Nurul. Jauh dari yang pernah dia bayangin di kehidupan sebelumnya. Dia nanya ke Jonge, boleh nambahin beberapa syarat lagi nggak? Dan cewek itu ngangguk 3 kali. Si cewek kelihatan bingung pas ngelihat Dae-in nulis sesuatu. Tiba-tiba dia ketawa ngakak sambil bilang Dae-in lucu banget, tapi Dae-in langsung negasin kalau dia lagi nggak bercanda. Tuntutan dia itu, kerja cuma 4 hari seminggu, jam kerja wajib pasti, plus punya hak buat nolak misi yang makan waktu lama. Langsung aja dong si cewek ini kesel parah. John Gay nanya, ini maksudnya apaan? Proposal ngaco begini? Dengan santainya Dae-in jawab kalau itu emang tuntutan dari dia. Sambil natap Dae-in tajam, si manajer nanya, apa sih yang bikin lu sepede ini? Dae-in jawab, kalau mereka deal, dia jamin Simbanya nggak bakal nyesel. Nggak disangka-sangka dia malah berdiri sambil gebrak meja. John Gay bilang bakal balik lagi bawa kontrak yang udah direvisi beberapa hari lagi. Sambil coba-coba ngambil hatinya Dae-in, dia bilang kalau pertemuan berikutnya, mereka seharusnya minum minuman lain saja, bukan kopi. Dae-hyun tetap cuek. Sambil memperhatikan Jong-yun yang berjalan menjauh. Dalam hatinya, dia memutuskan untuk tidak berurusan dengan wanita itu. Karena dia adalah putri dari Master Guild. Dia pun berdiri dan memutuskan untuk mendaftar sebagai manusia super. 1, dia tiba di kantor cabang manajemen bencana di Seoul. 2, di dalam ruangan tim kerja sama manusia super. Seseorang memberitahunya bahwa penanggung jawab sedang tidak ada di tempat dan karena dia orang baru, dia tidak bisa melanjutkan prosesnya. 3, Dan memberitahu resepsionis bahwa dia sedang buru-buru dan bertanya apakah ada cara lain. Wanita itu menjawab bahwa dia akan mencoba menghubungi penanggung jawab lewat telepon. Dalam hati Dane, menyimpulkan bahwa orang di telepon itu kemungkinan besar adalah orang yang paling penting di sana. Jadi mereka harus bertindak cepat. Sambil mengantarnya, resepsionis itu bertanya apakah dia punya kemampuan khusus. Dane menjawab kalau dia hanya punya peningkatan fisik dan tidak ada yang terlalu spesial. Padahal sudah jelas dia sedang berbohong. Karena saat itu belum ada alat pengukur sihir, kemampuan seseorang hanya bisa diketahui jika ditunjukkan secara langsung. Wanita itu membawanya ke sebuah ruangan dan memberitahunya bahwa mereka akan melanjutkan dengan tes manusia super. Sambil memintanya untuk mengangkat beban itu. Dain naruh tangannya di barbel, sementara mananya langsung ngalir deras di pembuluh darahnya. Cuma pakai 1 tangan, dia ngangkat beban itu enteng banget gila. 2, cewek itu kaget terus nanya apa dia beneran manusia super. Dain jawab, emangnya kelihatan bohong? 3, dan Dain pun ngucapin makasih. 4, mbaknya ngasih tahu kalau mereka bakal hubungin dia lagi pas sertifikat. Resminya udah jadi. Dain cuma ngangguk doang. 5, nah pada itu, tiba-tiba ada yang datang nanya apa Eugene masih di sana. Resepsionisnya langsung berdiri, manggilin ketua timnya. Dain, udah bete aja. Mikir harusnya dia bisa nyelinap tanpa ketahuan. Pas jalan lewatin cowok itu. Si awake baru ini langsungnya. Kalau orang ini tuh ketua tim kerjasama, si Joseon Bok. Pamu kabu? Dain mikir, banget dia balik lagi ke tempat ini. Ketua tim itu nanya ke mbak resepsionis, itu tadi manusia super yang baru ya. Mbaknya ngasih tahu kalau itu Dain, orang yang mereka omongin di telepon. Dia langsung paham kalau itu si rookie super yang dimaksud. Waktu itu, Dain lagi ada di zona pengendalian kontaminasi. Sebuah tempat yang jadi angker gara-gara para monster. 1, tempat ini bakal jadi lokasi di mana benua Gaia, sebuah dunia sihir dan pedang akan bertabrakan dengan bumi. 2, ini bakal jadi satu-satunya zona kontrol yang dibuka di Korea. 3, boy zeneng banget. Si Dain bilang kalau abis dapat bayaran pertamanya, dia bakal beli tanah itu karena udah ngantongin gerbangnya, dijamin auto jadi sultan. Pas lagi jongkok buat ngecek tas ranselnya, dia ngomong kalau harus nurunin semua peralatannya dulu sebelum mulai ngehunt monster. 2, tiba-tiba dia dengar suara yang ngasih peringatan, katanya kalau nggak mau modar. 3, makhluk itu ngingetin lagi kalau nekat maju selangkah lagi nyawa taruhannya. Daim jadi kepikiran jangan-jangan itu bahasa dari benua Gaia. Sambil ngelirik ke arah sumber suara, 2, si Daim malah mulai jalan ke arah sana, barengan sama badannya yang jadi transparan. Skill andalannya emang hilang, yang bikin dia bisa nyaru sama lingkungan sekitar. Gara-gara skill ini nih, di kehidupannya yang dulu, dia terpaksa harus ikut berbagai macam misi pengintaian, mata-mata, sama misi bersih-bersih. Sambil herak sepet, dia janji ke diri sendiri kalau dia ogah, ngalamin lagi penderitaan kayak gitu. 1, sambil tetap lari
Dain kepikiran apa jangan-jangan suara itu. Dia lagi diuber-uber sama sesuatu, ternyata seorang bocil cewek lagi dikepung sama 3 om-om sambil bilang kalau dia udah ngasih peringatan loh. Tapi karena udah kesel banget, si bocil ngeluarin bola api gede banget di tangannya. Om-omnya malah pada melongo takyub pas ngeliat kalau si bocil ini ternyata manusia super sambil nyeletuk kalau itu keren abis. Sayangnya, si bocil jadi ciut nyalinya. 2. Dain jadi ingat kalau di benua Gaia, mereka nyebut kemampuan semacam itu sebagai kekuatan super dan dia kepikiran, jangan-jangan bocil itu pengungsi dimensional. Salah satu om-om itu nyamperin si bocil, minta dia buat berhenti berontak, sambil janjiin bakal dibeliin jajan enak 3-2. Dain kaget pas ngeliat tato di badan om-om itu, ternyata itu lambang geng kriminal Red Snake, dan dia jadi mikir jangan-jangan mereka juga terlibat di bisnis gelap kayak gini. 3. Dain, yang sadar kalau mananya udah tipis, mutusin buat matiin mode, ngilangnya sambil galau nolongin si bocil atau enggak ya. 4. Dia langsung genggam pisaunya erat-erat. Tanpa diduga sama para penjahat itu, Dain langsung nancepin pisaunya ke jantung salah satu dari mereka dan ngebiarin pisaunya jatuh gitu aja di udara. Menangkapnya lagi dan memposisikannya dengan cara lain. Sebelum yang lain mengerti apa yang sedang terjadi. Dain menggorok leher keduanya, 2, 3. Gadis kecil itu setelah menyaksikan semuanya, mulai gemetar ketakutan karena apa yang baru saja dia lihat. Sementara si Kesil terus gemetarang. Dain merasa sedikit canggung, terbatuk pelan untuk menarik perhatiannya. Gadis itu bertanya apakah dia berasal dari benua Gaia dan menyebutkan bahwa dia punya beberapa pertanyaan. Terkejut, gadis itu bertanya apakah dia mengerti bahasanya. Tapi tiba-tiba, seperti biasa, perut yang lapar berbunyi. Kali ini perut gadis kecil itu. Dengan sedikit kesulitan, Dain bertanya padanya apakah dia suka daging. Setelah makan, gadis itu dengan gembira berterima kasih kepada Dain karena telah menyelamatkannya, mengatakan bahwa dia pasti akan membalas budinya. Sambil menggerutu, dia bertanya berapa banyak yang bisa dia makan sendirian. Sementara dia, dengan bingung, bertanya apa yang sedang dibicarakannya. Mengalihkan pembicaraan, Dain bertanya padanya, apakah dia satu-satunya yang berhasil melewati portal dimensi. Gadis itu tidak tahu harus menjawab apa. Sementara Dain menjelaskan padanya, menanyakan di mana dia berada. Sebelum melintasi portal dan di mana rumahnya berada. Dengan kepala tertunduk, gadis itu berkata dia tidak bisa memberitahunya. Dia menanyakan umurnya, yang mana juga dijawab olehnya. Bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Dain bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia tidak bisa memberitahunya apa-apa. Tapi menyela pikirannya. Gadis itu meminta bantuannya. 3. Gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu apapun tentang tempat itu dan meskipun dia adalah orang asing, gadis itu berkata bahwa dia bisa mengendalikan api sambil menciptakan api di tangannya. Dengan sedikit kecil hati, dia berkomentar bahwa dia tetap tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Tentu saja, dia memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu untuk membesarkan seorang anak perempuan, apalagi kewajiban untuk merawatnya. Membuat gadis itu sedih, namun dia menambahkan bahwa bagaimanapun juga hanya tersisa 1 bulan. Bahwa dia bisa tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dain memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya bahasanya dan pengetahuan dasar. Tapi sebagai gantinya, dia akan memintanya melakukan beberapa tugas. Gadis itu bertanya apakah dia benar-benar boleh tinggal di sana. Sementara, Dain mengakui dalam hati bahwa dia sudah mulai kesal. Tiba-tiba, dia memberinya setumpuk piring dan memintanya untuk mencucinya. Gadis itu, dengan gembira berkata bahwa namanya adalah Lily, dan bahwa dia akan bekerja keras di masa depan. Lily bertanya padanya, Dain langsung ngarahin dia ke tempat buat bersih-bersih. Dalam hati, Dain tiba-tiba kepikiran. Nama itu kok kayak nggak asing ya di telinga. Dia kaget, langsung inget sama cewek pengguna api yang namanya Lily. Soalnya, si Lily ini dalam waktu 10 tahun ke depan, bakal ada cewek rambut merah yang ngebakar separuh kota Seoul, si penyihir api salah satu dari 6 malapetaka besar. Tapi, dia coba nenangin diri. Mikir kalau Lily ini cuma mirip doang kok, udah pasti bukan si penyihir sangar itulah ya. Sambil ngeliatin si bocah yang ceria banget, sebuah malapetaka, dan jangan-jangan dia udah berhasil mencegah munculnya satu bencana besar. Waktu mereka lagi jalan ngelewatin pasar, si bocah itu nanya mereka mau kemana. Dain jawab kalau mereka mau ke pasar dan hari ini mereka bakal makan-makan enak. Jawaban itu jelas bikin si bocah girang banget. Dain nanya ke abang tukang daging, ada paha raptor nggak? Sementara Lily cuma bisa melongo ngeliatin tumpukan daging yang bejibun di sana.
Dain ngejelasin kalau mereka mulai jualan daging monster. Gara-gara stok makanan lagi langka banget. Dain nambahin daging-daging kayak gitu bakal jadi bahan baku yang bergizi buat nambahin mana. Dan katanya nih, di masa depan nanti, orang-orang nggak bakal bisa hidup tanpa daging beginian. Mereka cabut dari sana bawa daging seabrek, semua berkat si abang tukang daging, yang kasihan ngeliat si bocah kelaparan, jadi dikasih bonus deh. Mereka pun lanjut jalan, ngelewatin sebuah toko. Dain bilang nih, katanya dia harus beliin baju buat si bocil, terus dia nyuruh Lili milih sendiri, yang auto bikin Lili makin girang dong. Si Lili, dia milih gaun dan bilang pengen langsung pakai. Dain cuma diem aja ngeliatin pilihan si bocah. Gak lama kemudian, tahu-taunya dia malah dipakein baju olahraga. Kaget dong. Kalau pakai baju begituan di reruntuhan bakal ribet, sementara Lili cuma bisa cengok. Terus, muncullah panci yang kayaknya bercahaya gitu. Dia bilang makanan spesial hari ini, mantep banget buat nambahin mana mereka. Agak-agak, ngirik campur jijik gitu. Lili nanya, beneran nih kita bakal makan ginian? Dain ngeyakinin kalau itu bagus buat badan mereka, dan karena itu. Tapi nih, dia langsung berubah pikiran pas nyium bau yang enak banget. Sambil nyodorin nampan isi ayam, Ain bilang itu harusnya buat makanan penutup, tapi yaudah, makan sekarang juga boleh. Dia pun ngambil sepotong paha ayam dan nyobain buat pertama kalinya. Si bocil ini kelihatan happy banget, pas sadar betapa enaknya makanan itu. Enak banget, dan bilang kalau mulai sekarang dia cuma mau makan itu doang. Nanya ke Lili apa nggak sebaiknya dicampur aja semuanya sambil kesel, toh nanti juga bakal dimakan dua-duanya. Cewek itu langsung mohon-mohon. Katanya nggak usah. Dua, si Dain ngaku sih dia juga suka pilih-pilih makanan, tapi ya elah, ini sup juga nggak ancur-ancur amat rasanya. Sampai nggak bisa ketelen gitu. Sambil bengong, dia ngebatin dalam hati, coba aja gua nggak balik ke masa lalu ya. Pasti sekarang lagi makan enak di restoran bintang 3. Lili ngedumel. Katanya lidahnya jadi baal, tapi Daen malah nyindir dia, nyuruh dia nggak usah banyak drama, toh makanannya habis juga. Dia langsung berdiri terus bilang, mau ada urusan? Nyuruh si cewek cuci piring dan jangan gangguin dia. Daen langsung duduk dan mulai semedi. Dia bilang lagi latihan jurus hak atas hukum, dari hati agung lautan, yang bisa nambahin daya tahan dan bikin pemakaiannya lebih fleksibel. Dia jadi keinget di kehidupannya yang dulu, dia tuh biasa latihan ginian tiap kali sebelum balik ke bumi. Dia ngaku dulu dia rajin banget ngelatih jurus ini, tapi progresnya nggak pernah secepat kilat kayak sekarang. Dia langsung nyengir. Dia sadar kalau terus-terusan makan makanan kayak mana begini. Sambil ngelatih jurusnya, dia bisa jadi jauh lebih OP dari sebelumnya. Nggak disangka-sangka, ternyata si Lili lagi ngintipin dia. Ain melek, perutnya udah konser rock. Si Cevik langsung heboh banget, nanyain dia lapar apa enggak, terus nawarin mau ayam apa kagak. Si cowok agak malu-malu kucing gitu, baru nyadar kalau dari tadi dia diliatin. Sama si Cevik. Akhirnya, mereka berdua makan juga tuh makanan radioaktif, sambil si cewek teriak-teriak bilang benci banget sama makanannya. Si cowok sih setuju, tapi dalam hati doang. Setelah 2 hari, mana lo jelas-jelas nambah, dan lo sadar kalau begini terus, mana lo bisa dipakai buat berburu harta karun. Yunja nelpon si Dain, nanyain kenapa dia nggak ada kabar sama sekali. Dan apa dia nggak khawatir sama keadaan Junge. Dalam hati si Dain ngaku kalau dia sebenarnya lupa total soal urusan guild. Terus dia nanya, kontraknya udah dicek bener-bener belum. Ceweknya kelihatan ragu-ragu pas mau jawab, yang bikin Dain langsung nebak pasti ada yang nggak beres. Jungi bilang, walaupun dia berhasil ngebujuk si CEO, si bos minta ada tes percobaan dulu. Dia bilang bakal cari cara lain kalau Daen mau nunggu bentar lagi. Daen langsung bilang dia bakal ikut tesnya, tapi ada syaratnya. Di markas Guild White House, ada yang nanya siapa tuh cewek cakep. Daen ngenalin Lili ke Junge, bilang kalau dia itu adik tiri ceweknya. Dia ngejelasin kalau Lili itu gedenya di luar negeri, makanya bahasa Koreanya agak-agak belepotan gitu. Gara-gara satu dan lain hal, untuk sementara waktu, dia bakal tinggal bareng elu. Si bocah nanya, John Gay itu siapa sih? Day, jadi luluh lihat muka imutnya. Dae-in cuma jawab kalau dia itu orang yang ngasih mereka duit. Cewek itu langsung paham. Kalau ada duit, dia bisa dapat ayam, terus manggil si manajer orang baik. Si John Gay ngasih tahu kalau guild mereka nggak bakal ikut campur soal urusan pribadi para manusia super. Ketiga, cowok itu nyambut dia di Guild White House. Ini nih perwakilannya Bah Chansu. Keempat, pas mereka lagi salaman, Doi minta maaf, tapi dia juga negasin kalau ini tuh prosedur penting. Dae-in bilang, sans aja kali. Kelima, bapak itu ngasih tahu kalau dia lolos tes,
Uang muka pembayarannya bakal dikali 2. Dia nanya Dae-in setuju apa enggak. Sambil ngelepasin tangan emasnya, Dae-in nanya, emangnya beneran sepadan? Sambil natap kowok itu tayang banget. Si Awaken itu ngaku dalam hatinya kalau bisa ngasih tekanan sekuat itu cuma pakai tangan doang, cuma monster beneran yang sanggup ngelakuinnya. Katanya dia udah bukan yang dulu lagi. Sambil ngeluarin mana birunya, sampai-sampai si Lily aja kaget bukan main, sambil pasang senyum tipis. Dia bikin perisai mana di sekeliling badannya, sambil bilang kalau dia bakal buktiin kemampuannya. Cowok itu langsung melongo kaget ngeliatnya. Sambil noleh ke manajer, dia minta kontraknya ditulis ulang. Si manajer kaget dong. Dia jawab kalau kontrak yang udah disetujuin itu kan udah final. Cowok itu bilang nilainya harus dikali 3 dari jumlah awal, dan kalau dia lolos, mereka harus nambahin 20 miliar won lagi. Katet nih, kalau lo lolos semua tesnya, bayaran awal lo jadi 26 miliar. Di pusat latihan guild, cowok itu ngasih tahu kalau tesnya itu tanding, suatu lawan 3 anggota mereka. Karena cuma tes, dia disuruh hati-hati biar nggak cedera. Cowok itu ngenalin penantang pertamanya, si Han Yu, anggota dari divisi 1 guild. Manajernya nanya mau pakai senjata apa, tapi si Dain dengan santuinya jawab kalau jam tangannya aja udah cukup, yang bikin lawannya langsung kesel banget. Dia nyadar, si Dain ini kan belum lama bangkit kekuatannya, tapi gayanya udah selangit. Alonso ngasih aba-aba biar pertarungannya dimulai, dan Dain bilang dia bakal ngebiarin lawannya nyerang duluan. 1, sambil ngunus pedang. Enjuk bilang dia akan membantunya menemukan Tuhan. 2, tanpa mengerti apapun, Ain bertanya-tanya ada apa dengan orang itu. Dia teringat pernah mendengar tentang skill akselerasinya. Skill ini meningkatkan kecepatannya secara terus-menerus saat dia bergerak tanpa henti. Karena Oloshan itu, dia harus menang sebelum lawannya menjadi terlalu cepat. En dengan cepat mulai berlari mengelilingi Dain, seperti sedang menciptakan tornado. Dain berkata kalau dia sudah mengantisipasi serangannya dengan cukup cepat, tapi ini tidak terduga. Beberapa orang yang menonton pertarungan dari atas berkata bahwa kecepatan rekan mereka sangat ekstrem dan mustahil untuk mengalahkannya. 1. Manajer guild sedikit gugup, sementara sang perwakilan tetap tenang. 2. Lawan memulai tertawa, sambil berkata bahwa dia akan menyelesaikan semuanya saat itu juga. 3. Dia muncul di belakang Dain dan berhenti untuk melancarkan serangan, namun, di luar dugaan, Dain merasakan kehadirannya dan berbalik. Dain melayangkan pukulan dengan jam di tangannya, sambil berkata bahwa mereka yang lengah lebih gampang diurus. Saat melihat lawannya jatuh ke tanah, dia berpikir dalam hati bahwa lawannya sudah siap menerima damage dan tidak bisa menyerang. Billy bersorak sambil berkata bahwa dia menang, sementara sang manajer terlihat terkejut. Dengan bangga sambil pasang senyum lebar, dia nanya siapa perwakilan selanjutnya, sambil bilang kalau yang barusan itu gokil abis. Dain nanya apa lawannya baik-baik aja. Pria itu ngasih tahu kalau lawannya kayaknya sih nggak dalam kondisi bahaya maut dan harusnya udah baikan. Setelah istirahat beberapa hari, sambil senyum, dia bilang itu semua berkat Dain. Dain nanya seriusan nih, sementara dalam hati dia ngaku kalau aja dia nggak nahan kekuatannya, kepala lawannya itu udah pasti remuk. Pas dia ngedonggak ke atas, dia sadar ada beberapa orang yang lagi merhatiin dia. Dia juga nyadar kalau sebenarnya dia udah memenuhi syarat buat gabung guild dan sambil nyenggir, dia tahu harus manfaatin sisa tes ini semaksimal mungkin, sementara semua orang pada cengong ngeliat reaksinya. Ninya, yang agak-agak ngeri, nanya kenapa dia tiba-tiba cengengesan kayak om-om mesum, yang langsung bikin Dain bete. Di area latihan yang lain, seorang pemandu ngasih tahu kalau divisi pertama White House itu terdiri dari 6 tim yang isinya masing-masing 5 orang. Dia ngumumin kalau lawan mereka selanjutnya adalah ketua dari tim ke-6 divisi pertama. Dain ada ingat kalau orang itu adalah salah satu petinggi guild yang nontonin. Pertarungan terakhirnya diam-diam, mengabaikan upaya sapanya. Ain menaikkan kewaspadaannya sambil berkata dia sudah siap, sedikit canggung. Petugas itu berkata bahwa dia juga sudah siap, sambil menghunus pedangnya. Lonceng yang menandakan dimulainya pertarungan berbunyi, dan Ahin melesat ke arah lawannya. Berhenti untuk melancarkan serangan. Ahin mengambil posisi untuk memukul dengan tinjunya, sambil memegang arlojinya. Dengan cukup mudah, dia berhasil menahan serangannya dengan perisai. Mencoba melakukan serangan balik. Petugas itu mengayunkan pedangnya untuk menebas, tapi Ahin berhasil menghindarinya. Ketua tim itu mengira ini adalah kesempatannya. Sambil memegang erat perisainya, dia mencoba memukulnya dengan perisai secara tak terduga.
Ahin berhasil menghindar sambil membuat isyarat dengan tangannya, menggunakan 3 jari. Dia melancarkan serangan yang disebut tinju cakar elang. Sambil menangkis serangannya, petugas itu bertanya apakah dia belajar seni bela diri. Sebelum kebangkitan, sekali lagi mencoba melakukan serangan balik. Pria itu melancarkan tebasan dengan pedangnya. Namun, Ahin merunduk, kembali menghindari serangan itu. Dia berhenti di tengah gerakannya, membuat lawannya terkejut, melemparkan tubuhnya ke belakang. Dia melancarkan jurus lain yang disebut sandaran gunung besi. Petugas itu semakin terkejut saat melihat ke belakang. Saking kencengnya serangan itu, sampai bikin tuh orang mental ke udara. Satu, pas ngadepin lawannya yang official itu, Ain jadi agak deg-degan. Sumpah kesel banget, dia ngakuin kalau lawannya emang jago parah. Abis itu, aura seram keluar dari badannya. Dua, sambil ngomong ke John, Ain bilang, dia tadinya mau nyembunyiin kekuatannya sampai ujian terakhir, tapi kayaknya dia harus beresin semuanya secepat kilat. Sambil keinget sama perwakilan guild, Ain jadi mikir, jangan-jangan kakek-kakek sangar itu pengen dia ngeluarin semua jurusnya. Satu, si official itu sambil ngacungin tamengnya, bilang pengen Ain gabung sama timnya, katanya mereka bakal jadi partner yang klop banget. Dua, Ain, yang udah mulai bete, nanya, emang siapa yang nentuin? Tiga, sambil helirik si manajer, si official nanya apa dia nggak bisa gitu jadi pemenangnya. Empat, si kakek cuma ngangguk-ngangguk aja tanda setuju. Lima, Ain langsung nyeletuk ke manajer, bilang kalau dia menang, dia mau posisi ketua tim. Para official lain yang lagi nontonin pertarungan langsung pada bisik-bisik, ngerasa itu nggak masuk akal atau taruhannya ketinggian. Dia bilang dia mau jadi ketua tim dan bakal rekrut orang sendiri. Terus dia juga bakal jalanin misi sendirian, sambil mikir, dalam hati sih maunya dapetin semua ini pelan-pelan, tapi kalau bisa ngalahin ketua tim, ngapain repot-repot ngerangkak dari bawah. Si perwakilan, dengan muka serius, kelihatan setuju, sambil ngomong ke Daim, katanya kalau dia kalah, harga tiket masuknya bakal dipotong setengah, dan masa kontraknya bakal digandain 2 kali lipat. Daim, tanpa mikir panjang, langsung iyain aja, bikin si petugas jadi cengol, sambil nanya apa dia beneran pede bisa ngalahin dia. Sambil pasang tampang gila, Daim bilang kalau si John G itu naksir sama dia dan sengaja ngutus dia. Soalnya si John G emang tertarik sama dia. Daim ngingetin kalau di masa depan dia bakal bikin onar gede dan bakal ditendang keluar dari guild, makanya dia nyuruh si petugas buat bersihin kamarnya. Si petugas udah emosi, mulai ngomong kalau dia bukan orang aneh-aneh, tapi Daim langsung nyuruh dia diem. Si petugas langsung ngaktifin mode barbarnya, yang bikin fisiknya jadi makin kuat, sambil bilang kalau dia bakal ngasih pelajaran ke Daim soal kekuatan sejati seorang pemimpin. Cowok itu langsung nerjang ke arah Daim, sambil megang erat jam tangannya. Daim pakai jurus laut dalam, dan ngeluarin tinju tusukan, sambil nyuruh lawannya buat nahan serangannya. Daim langsung nonjok perut lawannya telak, sampai bikin beberapa pohon di belakangnya langsung ambruk gara-gara saking kuatnya hantaman itu. Si perwakilan, sama kayak si manajer, cuma bisa melongo kaget ngelihat pemandangan itu. Sementara si Seong tergeletak di tanah dengan perisai hancur lebur, mereka pada kepo, apa benar si anak baru ini berhasil ngalahin dia. Dua, sambil ngedeprok di tanah, Dain mikir nyari duit tuh capek banget dan bikin stres. Tiga, tangannya gemeteran parah, ternyata badannya masih lemes banget, dan semua tenaganya habis kesedot cuma buat satu pukulan tadi. Empat, dia kepikiran buat meditasi di tengah-tengah arena latihan, siap-siap buat pertarungan berikutnya. 5-2, Dain langsung buka, matanya cepet-cepet, pas sadar ada orang yang deketin dia. Si manajer ngucapin selamat dan manggil dia, pemimpin tim ke-7. Sambil senyum, dia bilang senang dengernya. 4, sambil berdiri, Dain nyimpulin kalau dia udah dapat 10 miliar, yang dijamin sesuai kontrak, kayaknya mendingan ngincer yang 20 miliar sekalian. Nengok ke manajernya, dia nanya siapa lawan dia selanjutnya. Si manajer cewek itu nanya, emang dia beneran mau tanding lagi? Seorang perwakilan dari guild bilang kalau lawannya itu dia, dan jujur aja dia ngarepnya ketua tim yang sebelumnya itu menang. 2, dengan semangat, si manajer bilang kalau buat tes selanjutnya, dia nggak punya pilihan lain selain ngebimbing Dain langsung. 3, semuanya, termasuk si manajer, jadi pada bingung ngeliatin Chanzo. Dalam hati, Dain nyimpulin kalau dia nggak bakal bisa menang lawan monster yang satu itu. Di sana tentu saja aku tahu dia akan mundur dari ujian ketiga, membuat perwakilan itu sangat marah dan sedih. Enso mencoba meyakinkannya dengan mengatakan jika dia berhasil menahannya selama 3 menit,
Dia akan memberikan 30 miliar. Dain menyatakan bahwa dia tidak bisa karena sibuk dengan situasi keuangan guildnya. Manajer mengatakan bahwa dia perlu menyelesaikan kontrak, membuat perwakilan itu sedikit tidak nyaman. Dalam kontrak disebutkan bahwa sebuah bonus sebesar 10 miliar untuk kemenangan ditujukan untuk ketua tim ketujuh. Manajer bertanya kepada Dain, apakah dia sadar bahwa ini adalah persyaratan yang sangat bagus. Dan dia menjawab bahwa dia sangat ingin bekerja meskipun dia bertanya di mana tim lainnya. Manajer mengatakan akan merekrut setiap anggota secara pribadi dan Dain mengatakan bahwa dia ingin melakukannya sekarang. Kren mengatakan itu mungkin, lalu bertanya siapa orangnya. Dia menjawab bahwa orang itu sangat berbakat dan tidak terikat dengan guild manapun. Dia memanggil nama gadis itu, membuatnya kebingungan. Gadis itu menatapnya sambil bertanya apakah dia yang dipanggil. Dain menyuruh gadis itu untuk membuat bola, api terbesar yang dia bisa. Dia menghela napas dalam-dalam, mengatakan kalau dia masih lapar. Dain mengatakan akan memberinya 3 ekor ayam utuh, dan gadis itu mulai berlari ke tengah ruangan, sambil mengatakan bahwa itu adalah sebuah janji. Tiba-tiba, bocil itu mulai manggil bola api raksasa, tepat di atas kepalanya, sambil teriak-teriak kalau dia bakal menangin 3 ekor ayam. Keren yang kaget, langsung nanya dong, apa adik tirinya itu? Yuka manusia super. Dia ngeiyain, katanya si bocil bakal masuk timnya. Terus dia jelasin kalau cewek itu bisa ngendalin api. Tapi apinya itu nggak bakal ngerusak apa-apa di sekitarnya, dan dia belajar skill itu cuma dalam beberapa hari. Dia mulai ngomongin soal bonus pendaftaran buat Lily, dan katanya bisa mulai dari 3 miliar. Si bocil langsung natap dia ketakutan, terus nanya ayamnya mana. Dia pun ngasihin ayam-ayamnya. Sementara itu kita dikasih tahu, kalau bonus kontrak tim 7 buat Lily itu, ternyata nilainya 50 miliar. Seorang pemandu ngejelasin kalau seluruh gedung ini punya guild, lengkap dengan pusat latihan, penginapan pribadi, sama pusat komando. Pas lagi jalan di lorong, Kren nanya ke Daim, gimana, fasilitas mereka keren banget kan? Mereka pun masuk ke gudang senjata. Daim ngaku kalau yang ini emang lumayan keren sih. Dia juga bilang, kalau Daim mau senjata khusus, mereka bisa bikinin dalam seminggu. Dia bilang mau ngambil beberapa barang buat sementara aja. Terus dia mikir kalau segini aja udah cukup buat dipakai untuk sementara waktu, dan untuk sekarang, dia cuma bakal pakai 2 belati ini. Dia nanya apa, mereka udah lihat semua yang dibutuhin. Katanya sih, karena ini hari pertamanya doi, jadwal buat hari ini mestinya udah kelar. Tiba-tiba si Kansun nelpon Dain, ngasih tahu kalau ada pesan dari markas pusat. Katanya semua tim lagi pada di lapangan, jadi meskipun ini hari pertamanya, mereka butuh banget bantuannya. Dalam hati dia, ngarep banget di hari pertama ini. Bisa pulang cepat ke rumah. Si Chanzo bilang, kalau aja situasinya nggak darurat-darurat amat, mereka bahkan bisa mabar kali. Udah pasrah, Dain nanya kudu pergi kemana. Sampai di lokasi, Dain nanya situasinya gimana, dan dikasih tahu kalau ada gerombolan monster siput raksasa yang lagi keluar dari sebuah portal. Para Awakened nyoba ngelawan monster-monster itu sambil kena semprotan lendir dari mereka. Si Lily di situ langsung nyeletuk, ini sih ancur banget, tapi untungnya sebagian besar monster udah bisa dikendaliin. Buat nangkep 3 ekor dalam wujud sempurnanya, biar bisa mereka teliti. Dain pun setuju, abis si Lily ngeluh soal baunya. Dia ngejelasin kalau monsternya sendiri itu lemah banget, tapi kalau kena serangan telat, mereka bakal ngeluarin bau yang parah banget. Si cewek yang nyium bau busuknya, nanya apa dia beneran harus ngelawan makhluk-makhluk itu, terus si Dain bilang kalau dia udah nutup indera penciumannya pakai mana. Doi nanya ke Dain, bisa ajarin dia nggak? Dia jelasin, mungkin jurusnya nggak bakal langsung manjur, tapi kalau diasah terus, pasti jago. Tapi yang bikin kaget, cewek itu bilang jurusnya berhasil dan dia udah nggak nyium bau aneh lagi. Dengar itu, dia langsung bangga sama bakatnya yang terpendam. Sambil celinggak-celingguk, dia baru sadar kalau ternyata nggak ada satupun dari mereka yang berhasil nangkep sampel monster. Sebelum monsternya keburu meledak jadi konfeti. Dia langsung lari ngejar monster-monster itu, soalnya dia harus dapat 1 sampel sekarang juga. Matanya nangkep siput kecil lagi asik manjat pohon. Ngeliat itu, si Ben langsung nyamperin pohonnya dan nendang kenceng biar monster siputnya jatuh. Si monster jatuh ke arahnya, siap-siap mau nyerang. Dia langsung pasang kuda-kuda, telapak tangannya nyala biru terang, ngeluarin jurus taik andalannya, bikin monster itu mental ke belakang. Monsternya langsung kelelep di dalam pusaran air. Dia jatuh ke tanah, mukanya cengong nggak ngerti apa-apa. Setelah monsternya dibikin gak berdaya sama sekali, Dain nyamperin sambil merhatiin si Lee.
Lee langsung ngerengek minta diajarin jurus yang tadi juga. Dalam hatinya dia bilang kalau mau belajar jurus ini, biayanya 100 miliar. Si cewek kaget, terus nanya 100 miliar itu bisa buat beli ayam berapa ekor. Nomor 2 lapor ke ruang komando kalau mereka udah berhasil ngumpulin. Sampelnya dan tim pengumpul udah disuruh balik kanan. Nanya dia lagi grogi apa gimana atau mau curhat gitu. Soalnya ini kan misi pertamanya. Dengan santuinya dia jawab enggak. Tiba-tiba ada yang nanya apa dia anak White House. Seorang cowok nyamperin bareng gerombolannya, soalnya mukanya asing banget, belum pernah lihat. Dae-in langsung ngumpetin Lily di belakangnya, terus bilang katanya denger-denger White House baru aja rekrut si orang Awaken baru, dan langsung diangkat jadi ketua tim gitu. Ternyata dia itu ketua tim 5 dari Black Hound. Dia nanya, apa jurus yang dipakai Dae-in tadi itu salah satu andalannya. Dae-in inget, orang ini kan si Hanjung, bosnya di kehidupan dia yang sebelumnya. Dia nanya ke Jung, ada masalah bro? Dia ngeluh katanya siput-siputnya pada meledak di mana-mana, jadi mereka nggak bisa ngambil sampel yang benar. Dae nanya, maksud lu apaan? Kowak itu makain SWOT? Dan nanya emangnya umur? Si Dae-in berapa sih sampai nggak ngerti omongannya? Anggota-anggota dari guild lain mulai pada datang, bilang mendingan semua saling bagi info biar bisa mahu bareng-bareng. Manajer White House bisikin Dae-in, buat nolak aja terus nanti laporin resmi ke guild mereka. Sambil ngeliatin semua orang, dia bilang udah sering banget lihat ginian, dan kalau dia nggak ngalah, semua bakal dikeluarin dari guild. Dia ngelempar kantong isi monster itu dan nyuruh mereka ambil aja. Pasti manajer lagi teriak-teriak manggil namanya, dia ngaku kalau dari awal udah feeling bakal kayak gini ceritanya. Tiba-tiba dia malah jalan muterin kantong itu, katanya mereka boleh dapet kantong itu, asal bisa ngelangkahin dia dulu. Anak-anak dari gue lawan langsung pada melototin dia, kelihatan kesel banget sama kelakuannya. Mantan bosnya langsung maju paling depan, soalnya kelihatannya si cowok ini emang pengen banget diajak berantem. Terus dia bisik-bisik ke Lily buat ngasih kode, suruh bakar tempat itu biar mereka semua pada panik. Si cewek mukanya langsung pucat pasi, nanya apa, dia beneran mau ngebakar semua orang. Dia jawab enggak, soalnya Carlos bisa bikin urusan jadi ribet, terus nyuruh buat bakar area di sekelilingnya aja. Dia nyuruh Daim buat bangun, katanya ini bagian dari pendidikan ulang buat seorang tuan. Gak disangka-sangka, yang bikin semua orang melongo, sebuah portal tiba-tiba kebuka dan makin lama makin gede, sambil ngeluarin kilatan-kilatan petir merah. Dari portal itu, muncullah seekor siput raksasa yang kayak dikeluarin paksa. Perhatian mereka semua langsung teralihkan ke monster itu, soalnya ukurannya gede banget, dan mereka harus siap-siap buat tempur. Kanada sama Inatras langsung tancap gas lari ke arah monster itu. Siputnya itu bener-bener raksasa banget dan punya banyak tentakel. Salah satu dari Awaken itu ngasih tahu Dain buat nggak ikut campur, katanya mereka bisa aja nggak sengaja nyerang dia, dan mereka nggak bakal mau tanggung jawab. Dia bilang, ngerti sambil nyamber kantong isi monster itu. Nah, di situ dia ngomong ke si cewek katanya mereka mesti bawa barang ini ke mobil, abis itu balik lagi. Kowok itu kuma manggut-manggut Nggak lama kemudian, mereka kena hantam sama tentakel makhluk yang juga nyerang mereka. Gila. Soalnya cewek itu nggak mau mundur dan semua pada penasaran kekuatan macam apa sih yang dimiliki para Awaken itu. Dia malah ketangkep sama si siput raksasa, temennya langsung teriak nyuruh yang lain buat nebas tentakel-tentakelnya. Manajer dari White House bilang kalau ketua timnya harus balik lagi buat ikut berantem. Dia ngasih tahu kalau si ketua tim minimal harus mukul sekali lah, biar bisa ngeklaim hak atas harta rampasannya. Dia senyum soalnya bilang, sans aja bro. Katanya dengan kekuatan mereka yang sekarang, monster itu nggak bakal bisa diatasi. Terus dia nyuruh para tanker buat ngurusin tentakel-tentakel yang ngepung mereka duluan. Ada yang teriak, kaget ngelihat perisai mereka pada meleleh. Bosnya si Dae langsung nahan para tanker, biar nggak pada kabur, dan nyuruh mereka siap-siap buat serangan jarak jauh. Dia teriak ke mereka, woi, yang ini beda level sama kroco-kroco tadi. Sementara itu, dia sama si cewek cuma nontonin dari jauh. Terus dia bilang mereka baru bakal maju ke sana. Kalau semuanya udah pada tumbang, gak lama ada cowok lari-lari sambil megangin tangannya yang jadi batu. Ada yang nyumpahin dia sambil teriak suruh lari lebih kenceng. Ternyata cowok itu salah satu anggota Black Hound, dan sambil lari dia teriak-teriak minta maaf ke semua orang. Beberapa orang yang udah bangkit, baru nyadar kalau senjata mereka pada meleleh anjir, mana monsternya makin gede aja lagi tiap detik gokil. Ada yang teriak nyuruh semua orang ngejauh dari monster siput itu, yang lagi nyerang para orang sakti pakai tangannya.
Satu cowok yang udah kicep mohon-mohon minta diajak kabur bareng. Dalam hati mereka malah nyumpahin dan nyuruh dia kabur sendiri aja. Ada cowok yang ketangkep salah satu tentakel si siput, terus ditarik ke arah mulutnya. Si cowok teriak-teriak minta tolong dong. Tiba-tiba, wush, ada yang nebas itu tentakel sambil bilang kalau orang-orang macam mereka tuh nggak pantas disebut kawan. Ternyata Tain yang nyelamatin cowok itu dan si korban langsung ngucapin makasih. Sambil ngeliatin cowok yang jatuh di tanah, dia bilang bukan gitu, cara pakai kekuatannya. Dia bilang kalau si cowok mau tahu cara yang benar buat pakainya, suruh cari dia nanti. Dia ngomong ke Lily kalau mereka harus mulai sekarang. Ennya lihat si cewek kecil ini semangat banget, tiba-tiba yang mungkul kita. Bikin semua orang di sekitar situ kaget, pada bingung apaan yang nyebabin kebakaran itu. Manajer guildnya bilang ke dia jangan nekat-nekat, dan tim bantuan bakal datang 5 menit lagi. Dia bilang mendingan guild mereka yang monopoli ini, soalnya guild lain bisa aja datang dalam 5 menit. Dibilangin kalau itu mustahil. Nekat masuk ke lokasi kebakaran dan langsung ngasih komando. Supaya semua drone balik kanan bubar jalan, Gay langsung panik teriak-teriak, ngeliat kalau ini tuh bahaya banget, dan soal monopoli itu gak penting-penting gamat. Si John mah santuy, bilang gak usah khawatir. John G langsung nyamber, kalau dia balik lecet, awas aja ada akibatnya. John G ngejelasin kalau monster ini tuh levelnya aneh dan datanya aja dipisah di ensiklopedia. Makanya buat ngindarin hal-hal yang gak diinginkan, dia udah ngapalin semua strateginya di luar kepala. Lily ngasih info, kalau kelemahan monster itu ada di panas, gerakannya bakal jadi super lemot, abis sekelilingnya dibikin kebakaran. John langsung loncat ke arah si monster, sambil nyuruh Lily buat ngelindungin diri. Lee ngehelasin kalau tentakel si monster bisa numbuh lagi sepet banget, makanya John butuh bantuan dari si cewek, Lee. Dia muterin bekicot raksasa itu sambil nebas-nebasin tentakelnya. Abis dapat aba-aba dari Daim, Lee langsung ngebakar tentakel yang udah kepotong. Dan ternyata, cara ini berhasil ngebakar semua tentakel yang udah ditebas, bikin si monster kesakitan parah. John muji dia, sementara si cewek jadi bangga banget. Gak lama kemudian, semua tentakelnya udah beres ditebas. Di situ, dia inget kalau setelah motong semua tentakel monsternya, dia bakal ngumpet di cangkangnya buat ngehil badannya. Kayak yang tertulis di ensiklopedia, pintu masuk cangkangnya itu ketutup rapat. Dia ngambil semacam paku gede di tangannya. Dan ngejelasin kalau sekarang mereka bakal pakai barang yang dari tadi ada di mobil. Dain jelasin kalau cangkang siput itu kerasnya bukan main, jadi mereka bakal hancurin dari luar. Di titik paling lemahnya dengan cara nyuntikin paku raksasa itu pakai mana? Dia mulai pasang-pasangin paku itu, terus mulai maksa masukin pakai belatinya. Si bocil cewek yang nyeliatin itu semua. Dengan muka yang bosen parah, para awaken yang lain jadi pada kepo, ada apaan sih di balik api unggun itu yang bisa ngerubah badannya. Jadi Batu ingat lagi omongan Dain, sadar kalau ada cara yang lebih jitu buat manfaatin kekuatannya. Dain ngihelan apes, kapek banget kayaknya, soalnya dia beneran berhasil nancepin semua pakunya. Jadi begitu semuanya udah kepasang dengan benar, ngasih pukulan sekuat tenaga pas di tengah-tengah cangkangnya. Dia langsung nerjang ke arah cangkang sambil nyalurin mana ke seluruh tubuhnya, sebuah jurus yang disebut seni bela diri, Samudra Penseraham. Dia ngasih pukulan dahsyat yang bikin petir mana nyamber kemana-mana. Bahkan dia sendiri agak kesakitan gara-gara serangannya itu. Paku-paku itu mulai nyambung satu sama lain karena kilat biru. Dalam sekejap mata, seluruh cangkangnya langsung hancur berkeping-keping dan monsternya pun keluar. Tapi masalahnya serangannya itu kenceng banget sampai tangannya hancur lebur, bikin si Dain kesakitan parah. Dia jadi inget pas lagi latihan dibilangin kalau make jurus ini lebih dari 2 kali sehari itu bahaya, tapi ya gitu. Badannya udah lemes banget. Sampai gak bisa pakai ilmu bela dirinya dengan bener, dan akhirnya cuma bisa nendang-nendang doang. Si Dain beneran kaku nahan sakit. Gue tahu sih, harusnya gue bantu dia pas lagi begini. Dan gue tahu juga setidaknya mereka berhasil ngalahin monsternya. Cewek itu nanya apa, dinding apinya perlu diturunin. Dia nolak. Dain mulai ngantongin beberapa tentakel monsternya, soalnya katanya sih bergizi tinggi dan empuk banget, dan dia mikir rasanya bakal kayak ayam bekicot gitu. Kata Dain, ini tuh bahan yang paling pas buat nambahin nutrisi mana. Pas Dain lagi asik munggutin daging eater. Dari tim 2, ada orang bilang kalau dia denger situasinya dan mau datang bantuin. Dain yang panik langsung nyuruh orang itu buat nunggu. Dan bilang dia bakal madamin apinya dulu, baru deh dia boleh masuk. Dengan paniknya satu-satunya barang yang tadi kelewatan,
Sementara ketua tim 2 bilang ke dia jangan lebay. Karena udah ditungguin, dia nyuruh Lily buat madamin apinya. Cewek itu pun ngebuka sebuah jalan di tengah-tengah api, bikin semua awaken di sana melongo ngeliatnya. Cowok itu nyamperin dia, nanyain apa bener si Daim beneran ngalahin tuh monster sendirian doang. Katanya sih pertarungannya sengit abis, tapi dia lagi hoki aja makanya menang. Para awaken lain yang tadi ngeremehin dia, jadi pada bengong, sesuatu yang bahkan mereka keroyokan aja gagal total. Sambil nepuk pundaknya, si Dante minta ke ketua tim 2 buat beres-beres sisa kekacauan di lokasi dan nyuruh dia buat balik ke rumah. Si Dante, yang kelihatan sebel banget, bilang ke dia kalau lukanya emang parah, mending langsung kabut ke Gilda buat diobatin. Ngeliat dia kelihatan agak cemas, dan kanggung gitu, si Lee yang udah tepar dan kelaparan, langsung disemangatin Dain yang bilang kerja Lee hari ini bagus banget, dan bakal neraktir dia macam-macam makanan enak. Dain bilang mereka boleh makan apa aja sepuasnya, yang pastinya bikin cewek itu seneng bukan main, jadi semangat 45. Lee langsung ngangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, sambil teriak dia mau cari bekicot lagi. Abis neguk birnya dikit, si Daim ngehantamin gelasnya ke meja, sambil bilang, nah ini baru namanya mantap. Padahal dia sendiri juga nggak gitu paham enaknya di mana. Lee jadi kepikiran, apa dia harus misu-misu juga setiap kali makan sesuatu? Tiba-tiba, pas dia lihat Daim nyemburin minumannya, Lee spontan teriak nyebutin semua isi kebun binatang. Sambil ngelap mulutnya, Lee bilang ke cewek itu kalau omongannya jorok banget. Cewek itu nanya balik, lah, terus kenapa lo pakai juga? Nggak lama kemudian dia udah balik lagi ke reruntuhan. Dan lagi semedi sambil ngerasain badannya, abis pakai jurus bela diri samudra itu, katanya sih, rasanya kayak mayat hidup. Mungkin gara-gara kerja Rodi plus minum-minum juga, sambil ngambil HP buat ngecek udah berapa panggilan masuk. Dia ingat kalau itu tuh jurus buat keadaan darurat dan nggak seharusnya dipakai lebay, terus dia angkat teleponnya. Orang-orang langsung pada ngegas ke dia, nanyain kenapa baru diangkat sekarang. Dia ngeles. Katanya badannya sakit parah makanya istirahat. Soalnya kemarin abis kerja keras banget. Si cewek kedengeran capek, dia minta maaf dan nanya apa Lee baik-baik aja. Dia jawab udah mendingan kok, terus nanya ada apaan? Cewek itu ngabarin kalau dia lagi berusaha ngebentuk tim 7 secara resmi dan pengen minta pendapatnya. Dia bilang butuh banyak banget anggota buat bikin tim. Tim syuting, tim pendukung, tim medis, sama yang ngurusin generator. Yang ngelaporin situasinya ke ruang kontrol, dan seorang sekretaris. Ngebatin dalam hati kalau kesuksesan tim itu. Terus dia bilang ke manajer buat nunjuk, David langsung muji dia. Ngeliat matanya jeli banget buat nyari orang-orang berbakat. Bikin dia jadi agak cengol gitu. Gay bilang sih dia ngerti, kan emang dia yang ngajak Ain gabung duluan. Abis itu, dia kobang gahak Aing halang, tapi si David main potong aja, bilang kalau dia mau ngerekrut orang super sakti. Dan nyuruh buat langsung hubungin manajernya. Dia nyuruh Ain buat istirahat dulu selama 3 hari. Aing sih oke-oke aha. Terus Branzo ngasih tahu katanya bakal lebih bagus kalau dia nyelesain misinya. Nanti aja pas semua anggota tim udah kepilih, dan Ain mikir, kayaknya emang enak juga kalau bisa healing dulu beberapa hari. Si manajer nyuruh dia istirahat, soalnya dia kan aset masa depannya guild. Manajernya mulai ngajakin dia mabar, tapi Ain langsung ngalihin topik, nanya si Lily lapar apa nggak. Terus teleponnya langsung ditutup. Nggak ada apa-apa, terus dia nanya mereka mau makan ayam nggak. Si Pel, sambil nyengir serem, bilang kalau dia bakal masak sesuatu yang lebih nampol dari ayam. Dia ngejelasin, beda dari yang kemarin, mereka dapat bahan-bahan seger sama daging bekicot yang empuk, plus dapat inti dalamnya juga. Dia bikin sup yang penampakannya kayak masakan dari neraka. Lihat kondisi Ain yang lagi nggak beres, dia masukin banyak bahan-bahan bagus ke dalam sup itu. Kecewa berat coy. Lee bilang dia abis makan ayam banyak banget dan sampai sekarang masih begah. Sambil nyombong, bilang aja dia boleh ngelakuin apa aja sesukanya. Lily langsung nyantap, sambil bilang ini enak banget gila, dan kayaknya nggak bakal ada sisa nih buat makan malam. Gue berhasil bikin Lily kepo abis. Hari pertama, Dan langsung nyerobot pancinya mau nambah lagi. Si Lee langsung nyelah, katanya dia yang bakal ngabisin semuanya setelah dia nyicip sesendok dan sadar rasanya hancur banget. Dane langsung nyindir, katanya tadi mau ngabisin semuanya. Abis makan, bocah itu langsung galau parah, sambil ngeluh kalau kemarin dia masih happy banget. Brian nyoba nenangin, katanya dia bakal masakin makanan enak lainnya. Si peri kecil bilang dia udah gak percaya lagi sama omongannya. Ain langsung ngasih bocoran. Katanya makan malam nanti ada samcan babi, sambil ngejelasin kalau itu harganya lebih mahal dari ayam. Sambil manyun di kursi, dia bilang makan itu bisa bikin hidup lebih asik,
Dan si Ain jadi mikir, ini anak belajar ngomong gitu, dari mana coba? Dia bilang mereka harus nurunin makanan dulu sebelum makan lagi, soalnya mereka mau pergi ke rumah harta karun. Bikin si Lily auto semangat lagi, Ain ngejelasin kalau monster-monster yang berhasil selamat dari portal pertama, sekarang pada tinggal di wilayah mereka sendiri. Salah satu wilayah itu adalah desa yang isinya orc semua, tempat mereka nyimpen berbagai artefak dari dimensi lain. 3, pas ngecek desanya, dia keinget sama barang yang gagal dia dapetin di kehidupan sebelumnya. Dia yakin di kehidupan ini bakal ngambil apa yang ada di dalam patung itu. 4, si Lily nyeletuk kalau kayaknya ada 200 orc di situ. Badannya emang belum pulih bener, tapi musuhnya masih bejibun buat dilawan sendirian. Dia jelasin bakal masuk diam-diam, dan Lily harus nyalain api gede pas lihat kodenya. Si bocah jadi bingung dong, kode apaan coba? Terus dia bilang abis dia masuk, kalau ada obor yang jatuh ke tanah, Lily harus langsung bakar pintu masuknya, tapi apinya harus gede banget biar patungnya kagak kena. Dain pun pakai jurus ngilangnya buat nyusup ke desa. Sementara Lilo ngawasin dari atas, 2, pas dia lewat di samping para penjaga. Dain mikir, ada Kaga ya yang sakti banget. 3, dia ngitung ada sekitar 10 orc lagi ngejagain patung itu. 4, dia ngambil belatinya sambil mikir, bisa nih gua sendiri. Dia ngegenggam pisaunya sambil ngamatin musuh-musuhnya. 5, perhatiannya langsung kecuri sama bos orc mutan. Dia baru sadar kalau ini orc yang kekuatannya gila-gilaan pas nyerang kemarin. Dain ngambil batu dari tanah, sambil ngomong dalam hati, mending lanjutin rencana awal aja. Dia ngelempar batu ke salah satu obor, bikin obornya langsung jatuh ke tanah. Lily, yang lagi ngeliatin, langsung kalau itu kode dari si Dain. Pas lihat para penjaga lagi kaget, dia mulai gedein api dari obor-obornya. Si mutan langsung teriak nyuruh semua anak buahnya ke gerbang. Dain pun ngomong, oke, sekarang tinggal menghancurkan patung itu dan mengambil apa yang dia butuhkan. Tiba-tiba dia melihat semacam aura ungu seekor, orc mutan yang berada tepat di belakang Daim. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Daim memutuskan bahwa dia tidak bisa melawannya, karena dia sangat kuat dan hanya harus melarikan diri. Melewati pintu masuk, sementara gadis itu melindunginya dengan api. Daim mengakui bahwa tidak ada gunanya, mencoba untuk tidak menarik perhatian setelah terlihat. Dan ketahuan. Dia bertanya apakah mereka sudah ketahuan. Daim menjawab iya dan menyuruhnya lari. Para monster masih terus berbicara di tengah hutan mencari mereka. Dan Daim sedang duduk di tengah hutan. Daim bertanya-tanya mengapa ini menjadi begitu sulit, padahal ini seharusnya menjadi tempat yang paling mudah. Tiba-tiba Lee berkata bahwa dia tahu tempat itu. Dia menunjuk ke sebuah gua, mengatakan bahwa dia keluar dari sana setelah melewati portal, dan menjelaskan bahwa orang-orang aneh itu juga ada di sana mencoba menangkapnya. Dia bertanya apakah faksi Red Snake memiliki tempat persembunyian di dekat sarang monster. Daim mulai mengelus kepalanya sambil menegaskan dalam benaknya bahwa jika ini berhasil, ini akan menguntungkan. Lee bertanya padanya apakah mereka harus menyelidikinya. Dengan sedikit ketakutan, apakah mereka perlu masuk dan berkata dia tidak mau pergi. Daim memberinya sebuah pemancar radio. Bilang ke dia buat ngumpet aja, dan kalau sampai ada yang macem-macem, tahu sendirilah akibatnya. Dia pun mulai nyelinap masuk ke gua, senyap banget. Sambil jalan, jurus menghilangnya diaktifin lagi dong. Dia ngelewatin seorang prajurit bersenjata, terus ngebatin, wih gila, ini organisasi ternyata bukan kaleng-kaleng. Dia sadar, dari gerak-gerik mereka yang gesit, ini pasti operasi rahasia. Dan dia jadi penasaran. Ngapain juga mereka bikin posko? Canggih gini persis di sebelah desa para orc. Makin nyusup lebih dalam lagi, dia ngeliat atau orang-orang lagi pada sibuk kerja dan dia mikir, lagi pada ngapain dah? Dia merhatiin salah satu dari mereka yang lagi megang bungkusan isinya bubuk putih, Kai, dan dia ngebatin, jangan-jangan ini yang namanya serpiente. Kalau itu tuh barang haram yang dibikin dari tanaman dunia lain. Karena bikin kecanduan parah, udah bikin banyak banget orang lewat atau jadi cacat seumur hidup. Barang ini udah diselidikin dari lama banget, tapi sumbernya nggak pernah kelacak. Dan karena inilah, dia ngeh kalau satu paket, itu isinya sekitar 50 kg. Dan meskipun nggak bisa dipastiin, nilainya di situ mungkin bisa nyampe ratusan miliar. Kelihatan ada yang lagi adu bacot sama seorang prajurit, lagi dimarahin gara-gara nggak nyampe target. Si bosnya itu nyuruh si prajurit buat ngerekrut. Alat-alat, Baruzi cepat mungkin. Sementara si prajurit cuma bisa iya-iya sambil minta maaf. Anak-anak geng Red Snake pada kaget ngeliat sesuatu.
Pas nyadar semua stok barang haram mereka lenyap gitu aja. Dan ternyata itu ulah si Dain, dia lewat sambil pamer skill. Dain nanya bocilnya di mana? Sambil ngintip dari semak-semak, cewek itu nanya, udah kelar bang. Dain ya baru juga pemanasan. Terus dia ngajak mereka main petak umpet, WK. Lili langsung ngibrit ke tempat Dain nyembunyiin paketnya, dan Dain ngingetin dia, kalau kelamaan mikir, entar kalah lo mainnya. Dain keluar dari goa sambil teriak, kalian semua ketemu. Dain udah siaga di sana, bilang ke Lili, sekarang giliran lo pamerin kemampuan lo. Tapi Dain malah mundur terus bilang, biar gua aja yang beresin semuanya. Para prajurit mulai ngeberondong mereka pakai tembakan, tapi Dain dengan santuinya ngeles sambil jaga jarak. Semua pelurunya didodge, gokil. Dain ngakuin tembakan mereka lumayan jago, sementara itu si prajurit malah pada bingung, anjir kok kagak kena-kena sih? Terus Dain ngejak mereka sambil berhenti pas di depan para monster. Sambil nyengir dia bilang, ada yang aneh nih di sini. Orc itu langsung pada teriak sambil melototin para prajurit, bikin mereka gemeteran ketakutan. Pas tatap-tatapan langsung sama monster-monster itu, Dain ngerasa main-mainnya udah cukup dan bilang ke Lili, udah boleh keluar sekarang. Dain langsung pasang kuda-kuda yang mantap di tanah, ngelempar paket itu ke arah para monster. Para anggota geng ular merah nih, pada ngeliatin dia, kepo banget lagi ngapain sih. Monster-monsternya juga pada bingung, ngeliatin kotak yang melayang ke arah mereka, mendarat di depan salah satu dari mereka yang mukanya penasaran abis. Para prajurit nanya ke komandannya, bos kita mesti gimana nih? Sambil kesel maksimal, dia bilang habisin aja semuanya. Dia langsung nonaktifin skillnya, terus ngilang lagi dari medan perang, sementara prajuritnya sibuk nembakin para monster. Tiba-tiba, ada kaki raksasa ngehantam tanah, bunyinya jedar-jedar. Ternyata itu orc mutan yang badannya anti peluru, gokil. Si komandan ngasih perintah buat fokus nyerang si rambut putih duluan, tapi dia malah dengan santainya ngekill salah satu dari mereka. Cewek itu nanya kapan kelarnya, soalnya dia udah lapar. Jin bilang, nggak selamanya semua berjalan mulus bro, situasinya. Si Dan nyeletuk, kayaknya sih udah mau beres nih. Terus dia mikir, apa gue mulai bersih-bersih dari sekarang aja ya? Ada prajurit tergeletak di tanah, teriak-teriak minta tolong. Malah ditebas jadi dua sama orc mutan. Dia teriak, ngangkat pedangnya, tiba-tiba malah ngerintih kesakitan. Ternyata dadanya udah ditusuk sama Jin. Terus dia muji si monster, kerja bagus, bro, udah beresin semua sampah. Mutan itu langsung jatuh berlutut, sementara Dain nyabut pedang dari dadanya. 3. Para orc langsung kicep pas Dain, bilang kalau abis ngebantai bosnya, si Hellstone itu mah enteng. 4. Dalam hatinya dia yakin banget gak bakal butuh waktu lama buat ngeratain mereka, sementara para orc lari kukar kasir kayak generasi. 5. Selang beberapa waktu, si Dan udah nyampe di desa dan lagi asyik ngehancurin patung. Gokilnya, dia bisa ngebuka dada patungnya terus ngerogoh ke dalam, dan nemu gelang sang penjaga di sana. Wih, item ini punya skill yang kalau nyedot mana, bisa ngeluarin perisai pelindung, keren abis. Pas gelangnya nemplok di pergelangan tangannya, dia baru sadar kalau nama item ini emang gak kaleng-kaleng. Mananya yang barusan kepake langsung full lagi dong. Dia nanya apa itu harta karunnya, si Dain cuma ngangguk terus nyuruh dia deketin. 1, dia langsung masangin gelang itu ke tangan si cewek. 2, si cewek kaget dong. Lo, kok dikasih ke aku? Dain ngejelasin kalau itu gelang buat perlindungan sihir. Cewek itu nanya, seriusan nih? Terus dia sadar gelangnya sama persis kayak yang Dain pakai. 3, dia ngambil kulit si bos buat dijadiin perisai. Mantap! Dain bilang, makan-makannya ntar aja. Sekarang gua harus balik ke gua dulu. Lili bingung, ngapain kesana lagi sih? Tantain jawab, entah gue ceritain deh, tapi sekarang gue butuh lo buat bakar semuanya. Cewek itu nanya lagi, kita mau barbekyuan? Dain jawab, bukan, tapi makanan kita ntar bakal jadi lebih yahut. Gara-gara itu dia jadi semangat 45 dan mulai ngeluarin bola api. Desa orc dibakar abis, rata sama tanah pokoknya. Sambil teriak-teriak kayak orang kesurupan, bilang kalau dia lapar berat dan pengen jajan yang enak-enak. Ngelihat kekuatan si bocil yang ngeri-ngeri sedap itu, dia mikir bisa-bisa nyawanya melayang kalau sampai nggak ngasih makan nih anak. Tiba-tiba para prajurit langsung nembakin mereka karena ngelihat ada penyusup masuk wilayah mereka. Tanpa panik, Lili langsung masang perisai sihirnya. Dia nyuruh Lili buat merhatiin baik-baik soalnya gelang yang dia pakai itu punya kemampuan yang persis sama cuy. Dia ngejelasin kalau Lili udah makin jago pakainya, nanti dia bisa ngubah bentuk perisainya sesuka hati. Dan bener aja, si bocil juga langsung ikutan ngeluarin perisai. Kata Lili, dia cuma bisa pakai perisainya buat nyerang musuh doang,
sambil ngegeprek para prajurit sampai nempel ke tanah. Wek wek weka. Dan jadi makin shock campur kesel ngeliat bakatnya yang op banget, sementara si bocil malah cengengesan sambil mainin kekuatan perisainya. Salah satu penjaga auto sujud minta ampun sambil janji bakal ngebongkar semua rahasia organisasinya. Sambil pasang muka dan senyum yang serem abis, Dane bilang dia nggak butuh begituan dan langsung nanya apa bener di situ tempat peti hartanya disembunyiin. Kelar urusan setelah sekitar 1 jam, mereka akhirnya cabut dari goa itu. Sementara si Lily meledakkan semua yang ada di belakang mereka, biar seru katanya. Kata Daim, pantesan aja namanya markas rahasia, isinya duit semua, dan sekarang dia udah punya banyak rencana buat ngabisin semua duit itu. Dane bilang ke Lily, tamengnya udah boleh diturunin kok. Soalnya ledakannya udah kelar. Lily yang masih bingung, nanya dong, gimana kalau mereka nanti pada kabur? Dane ngejelasin kalau yang sisa cuma 35 orang doang, dan mereka juga udah nggak punya tempat tujuan lain. Mereka cuma pengen banget hidup bebas sesuka hati mereka aja. Sambil manggil salah satu dari mereka, "Woi, Steve." Dia nyuruh orang itu ngikutin dia, yang jelas bikin si bapak bingung. Bapak itu nanya mulu, kenapa juga dia dipanggil Steve. Dan nyeletuk, katanya sih si bapak suka main Steam, makanya dipanggil gitu aja biar gampang. Terus dia nyuruh si bapak buat ngikutin cewek itu ke tokonya. Dia nyuruh semua orang buat lapor diri ke kantor polisi. Mereka langsung pada bingung, loh kita nggak dibebasin nih. Sambil masang muka sangar, dan ngancem, kalau mereka nggak ngerti juga, bakal digebukin sampai pada paham. Langsung pada cut nyalinya, semuanya bilang bakal nyerahin diri. Nah, di kantor polisi, para Pak Pol mulai interogasi mereka semua. Soal omongan mereka sebelumnya, tentang zona kendali itu, sama soal ngendalin tanaman segala. Habis itu, Dan nyuruh mereka ke kantor polisi buat kasih kesaksian, dan jangan lupa sebutin nama dia sama Lily. Dain jadi mikir, kayaknya di kehidupan kali ini, si Kim itu pasti ada hubungannya sama dia. Pas keluar dari sana dia ngomong, ya udahlah ya. Yang penting Lily hari ini udah kerja keras banget, jadi harus ditraktir makanan enak. Dia berada di samping mantan anggota jaringan, Nate, sambil merengek mengatakan kalau dia lapar. Sangat takut pada gadis kecil itu, dia berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dengan marah, gadis kecil itu berkata bahwa Dain berjanji akan memberikan sesuatu yang lebih lezat dari ayam. Dia memberikan tas itu kepada Lily, mengatakan kalau itu adalah barangnya, dan saat menyadari kalau itu lembut, dia bertanya apakah itu bukan siput lagi. Dua Stein meminta pria itu untuk membuat bakpao. Stein hanya setuju dan mulai membuatnya. Dia mulai menyiapkan resepnya dengan meletakkan 2 potong perut babi, yang dimasak dengan sangat matang dengan bawang putih panggang dan daun bawang cincang, lalu membungkusnya dengan daun perila dan selada, meminta mereka untuk memakannya semuanya dalam satu suapan. Dain hendak memberitahu gadis kecil itu untuk memakan semuanya sebelum dingin. Jangan lupa tinggalkan like agar aku bisa terus membawakan. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Peluk hangat, sampai jumpa di karya selanjutnya teman-teman.